Halo teman-teman, selamat malam. Jadi, kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun mempelajari strategi kudu dolar ya. Gitu. Jadi, ini sekalian juga edukasi buat teman-teman. Jadi, yang pertama, jangan sekali teman-teman trading di market yang agresif ya. Yang market yang agresif. Nah, market yang agresif itu seperti apa, Bang? Market yang agresif, contohnya itu banyak sekali sido-sidonya ya. Nah, banyak sido-sidonya seperti ini banyak sido-sidonya itu bisa kita katakan dengan market yang agresif. Kemudian ciri-ciri yang kedua, market yang agresif itu banyak sekali gap. Nah, ini banyak doji juga, banyak doji. Nah, doji-doji seperti ini itu bisa kita katakan juga banyak market yang agresif. Kemudian juga ada gap. Apa itu gap? Atau bisa kita sebut dengan gap ya. Gap itu loncatan harga ataupun loncatan candlestick seperti ini. Nah, ini gap ya, gap. Jadi nggak sejajar harganya. Kemudian ini juga gap. Nah, itu bisa kita katakan dengan market yang agresif. Kemudian contoh yang kedua, pergerakan candlenya itu cepat. Nah, langsung saja kita ke pembahasan strateginya. Jadi yang pertama kita ketahui dari strategi dolar ini, kalau bisa kami sarankan untuk digunakan di market yang sideways. Ketika market lagi uptrend ataupun downtrend, strategi ini tetap bisa digunakan, cuman kita harus tetap follow the trend. Contoh seperti ini, ketika strategi ini informasi dan konfirmasinya menunjukkan uptrend, sedangkan trennya lagi uptrend, maka kita boleh menggunakan itu. Tapi ketika konfirmasi dari strategi good dollar ini menunjukkan reversal, sedangkan uh, marketnya lagi uptrend, ya contoh ternyata konfirmasinya menunjukkan ke bawah strategi good dollar ini, maka kita jangan gunakan strategi ini ya, seperti itu. Jadi kita tetap harus ikuti tren. Strategi apapun tidak bisa melawan tren, seperti itu. Nah, kita ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi yang pertama yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita zoom waktunya. Sebentar. Kita zoom waktunya ataupun kelipatannya menjadi 5 menit ya teman-teman. Nah, contoh di sini pukul 8.25. Di sini 8.30. Jadi kan jadi dari 08.25 sampai 08.30 ini selisih waktu 5 menit. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Kita zoom aja. Nah, kalau ini kan kelipatannya 15 menit. Dari 18 dan 15 sampai 8.30 ini 15 menit. Kita zoom sampai kelipatannya 5 menit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, ini kita masuk pembahasannya, kita hitung candlenya dari candle ke 1 sampai candle ke 5. Nah, candle ke 1 kita sebut dengan C1, sampai candle ke 5 kita sebut dengan C5 untuk mempermudah ya. Nah, kemudian gimana Bang untuk menghitung candlenya? Nah, candle ke 1 kita hitung dari sini. Dari yang bawahnya ada jam. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah candle ke-6. Nah, candle ke-6 dari perdagangan sebelumnya, 5 menit sebelumnya. Nah, candle ke-6 ini bisa kita sebut juga dengan C1. C1 untuk perdagangan selanjutnya, 5 menit perdagangan sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi C1 bisa kita sebut dengan C6. Seperti itu. Oh ya, ini saya praktekkan di akun demo ya, karena memang akun real saya lagi kena limit. Nah, kemudian kunci dari strategi kudolar ini terdapat di candle ketiga. Nah ini, di candle ketiga. Coba ini ganti warna dulu. Oh jangan guys. Nah, kuncinya ada di candle ketiga. Ini ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, terus gimana Bang cara kita
cara kerjanya dari strategi ini, kita lihat support dan resisten di candle ke-1 dan candle kedua. Nah, jadi tolak ukurnya adalah support dan resisten. Nah, ini supportnya adalah di sini. Nah, dan resistennya ada di sini. Titik tertingginya ada di sini dan titik terendah ada di sini. Maka kita sebut ini resistennya, ini supportnya. Nah, itu yang pertama ya, di candle ke-1 dan candle kedua. Kemudian, apabila candle ketiga ini berhasil menembus area support dari candle ke-1 dan juga candle ketiga, maka kita open posisi sell di candle keempat. Nah, kita profit kan? Seperti itu, simple banget. Kemudian contoh, apabila ternyata di candle ketiga ini tidak dapat menembus area support di sini, maka kita open posisi reversal kemana? Yaitu buy 1 menit di sini di candle keempat. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah dan simpel. Nah, contoh lagi eh, seperti ini di sini. Support di candle ke-1 dan kedua di sini, resistennya ada di sini ya. Nah, kemudian apabila di candle ketiga di sini mampu untuk menembus area resisten di candle ke-1 dan 2, maka kita open posisi buy 1 menit di candle keempat di sini. Nah, kita profit ya. Seperti itu. Jadi sangat simple dan kita gunakan di market sideways, pasti insya Allah banyak profitnya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apabila di candle ketiga ini tidak mampu untuk menembus area resisten di sini, maka kita open posisi reversal, yaitu sell 1 menit di candle keempat. Seperti itu. Ya, jadi mudah ya, bisa kita pahami ya. Apabila candle ketiga mampu untuk menembus support dari candle ke-1 dan 2, maka kita open posisi sell di candle keempat. Apabila di candle ketiga mampu untuk menembus area resisten, maka kita open posisi buy 1 menit. Nah, yang perlu kita garis bawahi juga bahwa yang kita lihat di candle ketiga itu warnanya. Jadi, ketika warna hijau, maka yang perlu kita perhatikan adalah resistennya, garis resistennya, apakah dia mampu untuk menembus resisten ataupun tidak. Apabila dia mampu untuk menembus resisten, maka kita open posisi buy. Apabila tidak mampu, maka kita open posisi sell, reversal, seperti itu ya. Nah, kemudian kebalikan lagi, apabila di candle ketiga adalah candle warna merah, seperti ini ya contoh ya. Nah, yang perlu kita ketahui ataupun garis bawahi adalah area supportnya di candle ke-1 dan 2. Apabila dia mampu untuk menembus area support, maka kita open posisi sell 1 menit. Dan apabila dia tidak mampu untuk menembus area support di sini, maka kita open posisi buy 1 menit di candle keempat. Seperti itu. Nah, contoh lagi seperti ini ya. Kita contohkan lagi di sini. Oh iya, ini perlu kita ketahui ataupun perlu kita tekankan lagi, strategi ini maksimal kompensasi di level 2 ya teman-teman. Contoh ini, seperti ini. Ke-1, 2, dan 3. Nah, candle resistennya ada di sini dan supportnya ada di sini. Ya, ternyata di candle ketiga ini, oh ini sebentar, nggak jelas. Bentar. Ini nggak jelas ya antara mampu menembus area support ataupun tidak. Nah, jadi kita hindari aja kalau kita ragu ya. Ini soalnya candle ketiga ini sangat kecil, jadi sangat meragukan seperti itu. Nah, saya kasih contoh yang loss ya. Yang loss. Nah, seperti ini contoh teman-teman. Support di candle kedua, ternyata resisten, maaf, ini resistennya, ini supportnya di sini,
ya, dan candle ketiga ternyata berhasil menembus area support di candle ke-1 dan 2. Jadi kita di candle keempat open posisi sell 1 menit ternyata loss, ya kan? Ternyata kita loss, maka kita open kompensasi di level 1 di candle kelima di sini. Ternyata masih loss. Nah, terus kemudian kita open posisi kompensasi di level kedua. Nah, profit di sini ya, teman-teman. Nah, apabila ternyata di sini loss, ini sangat jarang sekali ya. Ternyata di sini loss, maka kita cari momen di perdagangan selanjutnya di sini. Nah, di sini ya. Jadi jangan dipaksakan. Biasanya itu loss karena tidak mematuhi rulesnya tadi, syaratnya yaitu tidak di market yang agresif dan tidak melawan tren ya, seperti itu. Jadi dihindari lawan tren dan juga market yang agresif. Market yang agresif itu market yang pergerakannya cepat, yang banyak shadow atau sumbu-sumbunya, dan juga banyak gapnya atau gapnya ya, seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman sudah cukup paham ya. Mungkin untuk strategi dolarnya sampai sekian. Semoga teman-teman bisa profit konsisten. Jangan lupa untuk dipelajari, nonton dulu, kemudian diperhatikan di akun demo. Setelah itu baru kita praktekkan di akun real ya, teman-teman. Kemudian tetap jaga money management, tetap jaga psikologis, teman-teman. Jadi jangan sampai trading di market yang agresif dan market yang banyak sumbunya, market yang pergerakannya cepat ya, seperti itu. Jadi sabar, tunggu momen, tunggu dan cari momen, seperti itu ya. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dan saya akhiri.